Banyak banget yang ngeliatin gue sekarang, gue grogi banget, gue gak bisa merasakan dengkul gue sekarang. Oke, mulai aja ya. Di sini gue mau sharing aja soal cerita hidup gue. Jadi yang pertama yang gue mau sharing adalah cerita tentang ditangkap polisi. Gue yakin semua di sini pernah ditangkap polisi, ya kan? Ditilang kan? Nah oke, gue punya cerita nih. Ini agak aneh sih ceritanya. Jadi suatu hari gue pergi ke kantor naik motor. Kan motor harus nyalain lampu kan, headlampnya harus nyala. Nah gue jalan, gue tahu itu rusak, cuman ya udahlah, gue nggak sempet ganti. Ya udah gue naik motor, terus ada razia ditangkap. Terus polisinya tinggi, batak, berewokan, sangar lah pokoknya. Udah gitu pas dia stopin, kenapa masalahnya? Udah kayak bego dong. Itu lampunya nggak nyala pak. Oh saya nggak tahu pak. Mungkin saya tiap hari berangkat cekin lampu, nggak mungkin kan? Terus dia dengan logat itu, wah nggak bisa, kau mesti ini ditilang, kau mana SIM kau dan STNK kau, dia bilang. Gue kasih, terus dia denda. Oke, kau ku denda 100.000 katanya. Wah 100.000 saya nggak ada pak. Gue debat, akhirnya tiba-tiba dari sanggar itu tiba-tiba dia maju deketin gue, terus dia cubit pipi gue dengan bebas saja ya. Ya udah deh, karena kamu nggak sengaja saya diskon 50.000. Gue langsung yang oke, ini ada apa ya? Terus gue langsung buru-buru panik kan, gue keluarin duit gue 20.000 gue kasih. Terus dia ngomong gini, kokoh masih cuma 20.000. Oke. Kedua jadi akhirnya gue naik motor, gue kabur. Itu pengalaman aneh gue ke ditilang. Itu bang. Selanjutnya gue akan cerita soal, ini agak berbau sara nih, tapi yang dihina gue doang, diri gue sendiri, gak apa ya? Oke, jadi ini gue cerita soal Cina lah. Oh juga Cina, sama lu juga berarti ya, apa lah berdua doang. Oke, jadi gue suka jadi banyak. Gue juga Cina, lo bukan lo. Oke, jadi gue suka bingung. Jadi ini sih sebetulnya orang kalau ngeliat Cina itu suka ngerasa gini, wah Cina tuh pasti kaya tuh pedagang gitu. Salah men, nggak semua Cina kaya, sorry. Buktinya gua naik motor kan masih susah. Itu satu. Yang kedua adalah gue bingung sama teman-teman gue yang suka kesal kalau dibilang Cina, wah dihina gue, tabok gitu lah, suka kesal gitu. Padahal menurut gue nggak ada masalah. Kayak lu ngomong monyet gitu ya, bedanya gini, ngomong monyet sama ngomong monyet beda dong. Sampai kalau ngomong Cina sama Cina gitu, sebetulnya nggak ada masalah kan, cuma cara lu ngomong doang sebetulnya yang bikin itu jadi masalah, ya kan? Terus ya menurut gue, maksud gue ngomong ini adalah sebetulnya nggak, lu boleh dipanggil apa aja, lu boleh kelihatan kayak apa aja, ngomong lu logat lu macam kayak apa aja, tapi kalau ngomong soal nasionalisme bukan itu yang dilihat, tapi gimana di sini. Kalau lu orang Indonesia, lu mau sipil, lu mau belol, mau hitam, mau budukan juga ya orang Indonesia, ya kan? Oke, ini contoh. Jadi dulu di Tamrin kan sering ada demo kan, waktu BBM tuh demo, wah demi Indonesia nih kita harus bela Indonesia, negara maju, bla 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 lah. Bawa spanduk, macam segala macam. Itu kan judulnya membela Indonesia. Tapi setelah demo itu selesai, yang ketinggalan apa? Sampah di mana-mana. Katanya membela Indonesia, tapi lu mau ngotori Indonesia saat lu demo. Ya kan? Itu maksud gue ya kita nggak bisa bilang lu boleh ngomong gue orang Indonesia, gue cinta Indonesia, hidup hati gue demi Indonesia, tapi tingkah laku lu enggak ya. Percuma lah menurut gue. Itu. Selanjutnya gue mau cerita kenapa gue ada di sini. Gue punya trauma sebetulnya ngomong di depan panggung. Jadi ada satu acara di wihara gue lah. Disaksi orangnya tuh dari hampir seluruh orang Indonesia, macam-macam. Dan gue maju di atas panggung gini. Jadi gue berdua teman gue punya satu teman yang ngocol bareng lah kita. Terus suatu hari di acara itu dipanggil lah, namanya John, gue Edwin. Oh ya John, namanya Edwin, maju gitu. Gue udah feeling nih, gue nggak bisa nih, gue grogi pasti. Tapi teman gue maju, terus gue ngerasa gue dipanggil juga, masa gue nggak maju, gengsi. Maju lah gue maju. Temen gue cerita dulu, bla 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 bla, lucu, ketawa. Gue cerita, itu main bayangin ruangannya bisa 5 kali inilah, isinya penuh gitu.
Begitu gue selesai cerita, blok, itu tenang banget. Asli gak ada bunyi apa, jangkrik aja minder kalau bunyi itu kayaknya. Tenang banget. Terus akhirnya ada teman gue yang di bawah ngomong gini, garing. Oke, itu dia ngomong gitu, gue langsung ngedown. Pas gue keluar dari ruangan itu, gue ngerasa setiap orang ngeliatin gue terus yang, itu yang tadi yang garing tuh, itu yang tadi yang garing tuh. Gue itu pokoknya chaos banget deh. Makanya waktu gue naik ke sini, gue bener-bener, ya pokoknya trauma lah. Gue itu kebayang-bayang di kepala gue. Cuman kenapa gue melakukan ini lagi? Gue beresiko untuk mengulangi kegaringan gue itu lagi. Adalah di saat itu gue gagal lah ibaratnya. Gue gak mau mengulangi kegagalan gue itu lagi. So, gue akan jadi gagal terus kalau gue gak coba. Bisa aja sini gue gagal sih, tapi ya what the hell lah gitu maksud gue. Ya intinya gue gak mau hidup dalam takut sih. Maksud gue ini kesempatan sekali seumur hidup. Gue ngomong, gue garing, so what, gue gak mati gitu. Paling gue diomongin temen-temen gue, diketawain. Sebulan mereka lupa lah gitu. Gue bayarin makan aja mereka lupa. Murahan mereka soalnya. Tapi ya cerita mau ngomong. Thank you. Stop.